Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bertemu lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga sahabat beriman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat beriman subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan menceritakan tentang mengenal Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah adalah salah seorang ulama ahli hadits, pemilik Sunan Ibnu Majah, salah satu kitab hadits yang dimasukkan dalam kelompok Kutubus Sittah. Ibnu Majah lahir tahun 209 Hijriah dan wafat 273 Hijriah. Nasab dan daerah asal, Ibnu Majah adalah seorang imam dan tokoh di bidang hadits. Beliau adalah Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini. Ia dilahirkan di Qazvin, salah satu provinsi di Iran sekarang, pada tahun 209 Hijriah. Ibnu Khalikan mengatakan, kata Majah dengan memfathahkan huruf mim dan jim. Dan di antara kedua huruf itu ada alif. Dan huruf H yang terakhir dibaca sukun. Pendidikan, Ibnu Majah tumbuh di lingkungan yang penuh ilmu. Di saat itu, umumnya para pemuda memiliki kecintaan yang besar dengan ilmu agama, khususnya ilmu hadits. Ibnu Majah kecil memulai langkah belajarnya dengan runut. Pertama-tama ia menghafal Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum-hukum Islam. Kemudian ia mondar-mandir di halaqah ahli hadits yang saat itu mudah didapatkan di masjid-masjid Qazvin. Hingga di masa mendatang ia memetik hasil dan tingkatan besar dalam ilmu hadits. Pada tahun 230 Hijriah, Ibnu Majah mulai bersafar mencari ilmu. Menemui banyak guru yang tersebar di berbagai penjuru. Ia menyambangi Khurasan, Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus, Mekah, Madinah, Mesir, dan lain-lain. Ia mengunjungi berbagai madrasah hadits. Dan perjalanan safar inilah yang mempertemukannya dengan banyak guru di negeri yang ia kunjungi. Guru-gurunya, dengan banyaknya negeri yang ia kunjungi, Ibnu Majah pun memiliki banyak guru. Di antara gurunya adalah Ali bin Muhammad At-Tanasafi. Beliau adalah seorang hafiz dan Ibnu Majah banyak mengambil riwayat darinya. Kemudian Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami. Beliau adalah salah seorang murid Imam Al-Bukhari. Ibnu Munzir wafat pada tahun 236 Hijriah. Ada juga nama Muhammad bin Abdullah bin Numair, Jabaroh bin Al-Mulis, Abdullah bin Muawiyah, Hisham bin Ammar, Muhammad bin Rum, Daud bin Rashid, dan lain-lain. Setelah menempuh perjalanan belajar selama lebih dari 15 tahun, Ibnu Majah kembali ke Qazvin dan menetap di sana. Mulailah ia menulis buku dan menyampaikan riwayat hadits. Ia pun dikenal banyak pelajar. Kemudian mereka mendatangi Qazvin untuk belajar darinya. Murid-muridnya semangat Ibnu Majah dalam menyebarkan ilmu tidak hanya terbatas dengan karya tulis saja, ia juga membuka halaqah ilmu. Ia mendermakan waktunya dengan mengadakan pelajaran dan muhadharah. Di antara murid-muridnya yang paling masyhur adalah Ali bin Said bin Abdullah Al-Gudani, Ibrahim bin Dinar Al-Jarshi Al-Hamdani, Ahmad bin Ibrahim Al-Qazwini, Abu At-Taib Ahmad bin Ruh Al-Masyarani, Ishaq bin Muhammad Al-Qazwini, Jafar bin Idris, Muhammad bin Isa Esh-Safar, Abul Hasan Ali bin Ibrahim bin Salamah Al-Qazwini, dan lain-lain. Karya tulis. Di antara karya tulis Ibnu Majah adalah Sunan Ibnu Majah. Sebuah kitab legendaris yang hingga sekarang mudah kita temukan. Ia juga memiliki buku tafsir yang dipuji oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah dengan pujian tafsir hafil, tafsir yang kaya faidah. Buku lainnya adalah buku sejarah. Memuat sejarah sejak zaman sahabat sampai kejadian di zamannya. Ibnu Katsir juga memujinya dengan ungkapan Tarikh Kamil, buku sejarah yang sempurna. Kemuliaan kitab Sunan Ibnu Majah. Ketenaran kitab Sunan Ibnu Majah tak lekang oleh zaman. Dengan kitab inilah nama Ibnu Majah abadi hingga saat ini. Kitab ini juga yang membuat namanya didudukkan bersama para pemuka ulama hadits. Inilah kitabnya yang paling berharga.
Kitab Sunan Ibnu Majah termasuk 4 kitab sunan yang dikenal kaum muslimin, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Karyanya ini dikelompokkan bersama Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan dinamai dengan kelompok Kutubus Sittah. Keenam buku hadits ini menjadi rujukan utama hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode Ibnu Majah dalam menulis bukunya ini adalah dengan merunutkan bab-babnya. Terdiri dari Muqaddimah, 37 kitab pembahasan, 1.500 bab, dan mencakup 4.341 hadits. 3.002 hadits diantaranya adalah hadis-hadis yang juga diriwayatkan di 5 buku hadits yang lain. Dan 1.329 hadits lagi ia sendiri yang meriwayatkan. Tidak ada di 5 buku hadits yang lain. Terdapat 428 hadits yang sahih dan 119 hadits hasan. Ibnu Hajar mengatakan, ia bersendirian meriwayatkan banyak hadits yang sahih. Maksudnya, hadits yang diriwayatkan darinya saja banyak sekali hadits yang sahih. Ibnu Majah memulai sunannya dengan bab mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bab ini tercantum hadis-hadis tentang sunnah adalah hujah dan wajib mengikutinya serta beramal dengannya. Tentu metode yang digunakan Ibnu Majah ini adalah metode yang sangat baik. Para ulama memandang Ibnu Majah mencapai kedudukan yang luar biasa. Ia menjadi salah seorang ulama besar di bidang hadits. Ibnu Khalikan berkata, dia adalah seorang imam dalam hadits. Seorang yang berpengetahuan tentang ilmu hadits dan semua hal yang berkaitan dengan hadits. Az-Zahabi berkata, Ibnu Majah adalah seorang hafiz, pakar kritik hadits, seorang yang jujur, dan luas ilmunya. Wafat setelah mencurahkan usaha besar di bidang hadits selama usianya, baik ilmu dirayah maupun riwayat, belajar, mengajar, dan menulis. Ibnu Majah rahimahullah wafat, yaitu pada tahun 273 Hijriah. Semoga Allah membalas jasanya atas Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.